Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Oksintik dengan Waljam Kak Salma ingin memberikan penjelasan mengenai mind mapping hari kedua Fakultas 2024 tentang organisasi, prestasi, dan akademik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Ratu Karima dengan NIM 301024000065. Saya Indah Safitri Ramadhani dengan NIM 301024000102. Saya Asilah Awatafia dengan NIM 301024000025. Saya Najwa Liza Widodo dengan NIM 301024000136. Saya Ayudhya Renata dengan NIM 301024002009. Saya Zara Anini dengan NIM 301024000241. Saya Ataya Keisha Santoso dengan NIM 3010240043. Saya Aska Maulana Majid dengan NIM 301020400185. Saya Farid Hamami Yahya dengan NIM 301024000026. Oke, dilanjut saya. Kita lanjut ke materi. Di materi pertama kita ada Tridharma Perguruan Tinggi. Sebelumnya Tridharma Perguruan Tinggi itu apa sih? Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oke, 3 pilar itu. Yang pertama ada pendidikan. Oke, bisa dijelaskan, Kak? Jadi pilar pertama dalam Tridharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah pilar utama dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam pilar ini, perguruan tinggi memiliki peran untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri. Oke, lanjut dengan pilar kedua. Pilar kedua adalah penelitian. Perguruan tinggi dituntut untuk melakukan penelitian yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Oke, materi kedua yaitu ada akademik. Nah, di dalam akademik itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu fokus pada tujuan. Nah, fokus pada tujuan itu apa sih? Fokus pada tujuan adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan berfokus pada target yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu ada kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, kewajiban terhadap diri sendiri itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu ada kewajiban terhadap orang tua, yaitu diantaranya contohnya menghormati. Nah, di dalam menghormati itu ada menghormati orang tua bisa dilakukan dengan bersikap lembut dan patuh terhadap segala nasihatnya. Yang keempat adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, kewajiban itu adalah mengurangi dampak polusi dengan mengadopsi teknologi bersih, mendukung energi terbarukan, dan mengelola limbah dengan bijaksana. Kemudian, mahasiswa itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu pembelajaran, yang kedua mahasiswa yang aktif dalam kegiatan, yang ketiga yaitu mahasiswa yang berprestasi. Oke, selanjutnya ada work-life balance. Nah, di sini yang pertama itu ada organisasi, yaitu kondisi di mana seseorang yang memungkinkan untuk membagi waktu dan energi secara seimbang antara kegiatan organisasi dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, ada akademik, yaitu kondisi di mana seseorang yang memungkinkan membagi waktunya antara pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Ketiga,
ada prestasi, yaitu kondisi di mana seseorang akademisi yang membagi waktu untuk usaha yang sedang dilakukan dari apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya ada balance, yaitu cara menjaga keseimbangan, fokus pada tujuan, skala prioritas, dan agenda harian. Manajemen waktu yang baik, mengikuti perkuliahan dengan baik, patuhi rencana, dan ibadah. Yang selanjutnya ada materi apa, Kak? Apa sih materi selanjutnya itu? Nah, di sini siapa saja sih yang pernah ikut organisasi? Nah, gimana Kak di dalam organisasi itu? Oke, sebelumnya saya pernah ikut organisasi OSIS dan Pramuka. Di organisasi OSIS saya masuk ke sisi acara atau yang biasanya mengurus tentang jadwal acara atau agenda apa yang akan kita kerjakan untuk kedepannya. Dan di Pramuka saya sebagai ketua seksi yang lumayan penting juga. Terus ya saya lumayan bisa untuk melatih tentang kepemimpinan saya. Oke, dilanjut siapa? Aku Kak. Nah, aku pernah organisasi di OSIS kan. Nah, di situ saya mendapatkan jabatan sekretaris. Di situ aku mendapatkan tugas yang sangat banyak untuk mencatat, mengetik. Nah, di situ aku mendapatkan banyak pengalaman, bisa mendapatkan relasi yang lebih. Nah, di situ kita bisa banyak materi yang kita dapatkan. Oke, dilanjut dengan Kak Ataya. Oke, aku Ataya. Aku pernah mengikuti organisasi Sersawada sebagai bendahara 1 dan juga saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dari menjadi bendahara di suatu organisasi sekolah. Ya, dan itu aja. Dan manfaat organisasi sendiri adalah membentuk pola pikir menjadi lebih baik, meningkatkan kemampuan komunikasi, belajar mengatur waktu, memperkuat mental, dan memperkuat jaringan. Selanjutnya bisa kesimpulannya. Kesimpulannya adalah mahasiswa harus bisa menjaga keseimbangan. You have like for it. Ya. Oke, kita mending jargon dulu ya. Iya, jargon dulu nggak sih? Pilorika ya nanti. Pilorika dulu ya. Ya, jargon dulu, Pilorika dulu nggak sih? Yuk, aku pimpin yuk. Pilorika 2024. Pilorika. Pilorika 2024. Selamat bersemangat, bertekad menjadi dokter yang hebat. Apalagi ya kita kira-kira. Nah, kita mau ada yang mau nanya-nanya nggak sekilas? Apa Kalian date hari ini seru nggak? Iya. Karena kita bisa tahu tentang apa itu kepemimpinan. Iya, betul. Bisa memprioritaskan gitu ya. Iya. Mana yang didahulukan, Iya. yang dikerjakan. Nah, jadi buat kalian jangan lupa buat manage waktu kalian ya. Iya, bener banget ya. Sibuk apapun kalian tuh harus balance, benar kan? Terus kakak-kakak yang di sini udah bisa ngatur waktu belum ya? Bisa dong. Aku nggak bisa tahu Kak. Kadang kalau sibuk 11-12 ya. Kalau sibuk tuh aku kadang bisa kececeran gitu tugas-tugasnya. Kalau Kak Ratu gimana? Bisa nggak? Kalau sejauh ini sih aku belum bisa ya, tapi aku belajar buat bisa memanage waktu. Soalnya kan di kedokteran ini kita harus pinter nih. Iya, betul ya. Karena tugasnya yang banyak, gitu ya. Kemudian Kak Farid bisa dijelaskan Apanya? kegiatannya cara Gimana manajemen waktu? Manajemen waktunya gimana sih Kak? Gimana sih Kak? Enggak, apalagi Kak Farid kan mondok ya. Iya, bener. Tepuk tangan dulu dong buat anak pondok satu ini. Jelasin dulu dong, maju sini. Iya, kita beri tepuk tangan ini. Gimana jelasin? Apa muter dulu? Oh iya, maaf ya. Gimana tuh Kak? Jadi kalau mau apa namanya tadi? Kan Ya. Kakak pondok, terus anak kedokteran. anak asrama juga. Iya siap. Yang pertama, yang paling utama nih ya, untuk bisa memanajemen waktu dengan baik, ya kalau saya pribadi harus tahu apa namanya skala prioritas itu ya. Ingin loh materinya dikit-dikit. Ya. Masih Kak. Ya. Apa?
skala prioritas. Iya kak, apa itu sih kak skala prioritas tuh? Jadi skala prioritas itu ya suatu hal yang kita prioritaskan, yang apa ya, yang paling utama lah, yang paling penting dalam hidup kita. Kakak sendiri apa tuh yang diprioritaskan? Ya jelas tidak lain tidak bukan sholat 5 waktu. Kita bisa tutup segmen acara ini ya sih. Aku mau nambahin. Masih ada. Oh masih menambahin. Pengalaman yang lain. Apa tuh kak? Diceritakan pengalamannya. Untuk kalian semua, jangan hanya utamakan akademik ya. Organisasi juga penting untuk soft skill kalian ke depannya. Karena bukan hanya hard skill atau akademik saja yang ke depannya itu diperlukan untuk masa depan kalian. Ya betul banget guys. Jangan lupa manage waktu juga ya. Ya. Berkomunikasi dengan orang lain juga dapat membantu soft skill kalian. iya, betul Sehingga sekali. kalian juga harus banyak mengikuti organisasi untuk membangun soft skill kalian agar bisa berkembang. Nggak boleh introvert ya guys, nggak boleh nih, nggak boleh. Pintar aja itu nggak cukup guys. Iya, Kalian juga Udah. Tutup ya. Udah kak, udah. Sekian penjelasan dari kami. Maaf kalau ada salah kata. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.